Memang seberapa pentingkah pasar tradisional itu untuk kemudian tetap bisa kita buat supaya survive sehingga mampu beriringan dengan yang namanya pasar online? Justru kehadiran pasar online ini membunuh pasar tradisional. Ya, karena saya bilang belum cukup. Saya sederhana aja, saya ambil mall. Yeah. Mall itu kurang enak apa? Faktanya banyak juga mall yang tukar collab gitu. Sebelum adanya kemudian regulasi yang tadi bisa membuat pasar tradisional dan juga online beriringan, ternyata sudah berjalan, artinya sesuai naluri mereka ya. Artinya pemerintah juga masih belum serius untuk mencari solusi soal ini. Gitu. Kayak pasar Tanah Abang yang dulunya luar biasa. Harus ditutup semua gitu. Di online ini mana ada pemerintah mengadakan pelatihan khusus untuk online? Saya kira otodidak dan juga mandiri. Saya kira saya nggak tahu ya, ada saya belum tahu. Kalau melihat dari realita yang terjadi saat ini, kira-kira 5-10 tahun ke depan, bagaimana kondisi dari pasar tradisional? Apakah mampu kemudian untuk bertahan ataukah kemudian justru akan hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Saya Cindy Hasa bersama dengan Anda. Hari ini luar biasa, kita selalu ada satu topik yang memang enak banget ketika diobrolin bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau kemudian kita merujuk pada pasar tradisional dan juga pasar online, ini merupakan dua pasar yang mana memang yang dahulu itu adalah pasar tradisional. Akan tetapi transformasi itu kemudian sekarang beralih. Gaya ataupun pola belanja dari masyarakat itu sudah beralih ke yang namanya online. Karena secara efisiensi waktu, harga lebih juga terjangkau, dan juga orang pasti ketika berbicara mengenai pasar online, mereka akan lebih tertarik. Karena juga di situ selain kemudian lebih gampang, kita pun juga di situ bisa sambil jualan. Nah, topik ini akan kita bahas bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang mana beliau ini juga membidangi karena Komisi C juga termasuk salah satunya kalau berbicara mengenai anggaran iya, tapi ini juga kaitannya tentang APBD, PAD juga di sini. Ada salah satu narasumber kita yang istimewa yang alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita. Beliau adalah Bapak Salim Ashar yang akrab disapa Pak Salim sudah bersama dengan kita di sini. Cak Salim, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Ini akrabnya sama Cak Salim ya. Saya ngikut aja gitu. Kalau Pak kayak terkesan tua gitu. Iya, Cak Salim sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk kegiatan anggota dewan sejauh ini apa saja mungkin? Selain rapat ini. Selain rapat ya paripurna kunjungan, terus kundapil. Begitu, kebetulan kemarin kemarin 2 hari yang kemarin sama kemarin lagi itu habis kegiatan di dapil, penyerahan sertifikat PIP sama Solo Semiran. Solo Semiran ya. Sudah kemudian aktivitas terus ya kegiatan anggota dewan. Ya. Artinya bahwasanya masalah perlu tahu bahwasanya anggota dewan tidak hanya duduk aja, tetapi kemudian punya kegiatan-kegiatan yang artinya memang sebagai wakil rakyat begitu. Iya, jadi DPR itu semisal ini sekarang bulan September. Iya. Berarti nanti akhir bulan itu sudah ada penjadwalan kegiatan bulan Oktober. Jadi kegiatan bulan Oktober itu nanti sudah dirilis di akhir bulan September untuk kegiatan Oktober. Itu sudah hampir setiap hari itu ada kegiatan. Artinya plannya sudah ada. Bulan ini berarti sebelumnya sudah ada plan begitu kan yang mau dikerjakan? Itu ditentukan sama DPRD yang di Bamus, Badan Musyawarah itu ya bagian menjadwalkan segala bentuk kegiatan kedewanan. Iya, saya selalu buat Pak Salim. Saya bilang Pak lagi, Cak ya. Oke. Kalau kita tadi berbicara mengenai pasar tradisional juga pasar online, ini memang pasar tradisional secara induknya lahir lebih dulu. Akan tetapi kemudian transformasi ini kemudian beralih karena memang seiring berkembangnya zaman sekarang menjadi pasar online atau kita bisa bilang ya penjualan secara online. Memang seberapa pentingkah pasar tradisional itu untuk kemudian tetap bisa kita buat supaya survive
sehingga mampu beriringan dengan yang namanya pasar online. Pasar online. Iya. Seperti apa kalau dari sudut pandang dari Cak Salim ini sendiri? Kalau menurut saya itu gini, Mbak. Sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, iya. Fakta lapangan antara pasar online dengan pasar tradisional diakui ataupun tidak bahwa hari ini ada penggeseran. Artinya pasar tradisional ini digeser sama pasar online. Artinya masyarakat itu lebih menarik, lebih tertarik melakukan aktivitas belanja itu via online. Betul. Nah, artinya pasar tradisional ini mulai kegeser. Nah, pasar tradisional itu masih terjaga, itu enggak semua produk, ya beberapa produk yang masih bertahan itu ya kayak buah-buahan, terus sayur, terus ikan itu kan. Yeah. Nah, lainnya itu saya kira sudah beralih semua ke pasar online. Artinya di sini saya melihatnya belum bisa beriringan. Justru kehadiran pasar online ini membunuh pasar tradisional. Makanya sekarang kita lihat banyak toko-toko yang awalnya penjualannya pasar tradisional sekarang sudah mulai banyak yang tutup. Mall-mall juga yang dulu mall-mall juga hari 10 tahun yang lalu masih ramai, sekarang sepi. Sekarang sudah sepi. Iya. Sedangkan kehadiran pasar online ini kan kita tidak mengantisipasi dari awal. Tiba-tiba berkembangnya zaman, teknologi yang luar biasa ini sehingga muncullah pasar online yang menurut saya sangat luar biasa. Gimana? Ya kita aja. Iya. Kita sambil tidur, sambil ngopi, itu kita sudah bisa belanja. Tanpa harus keluar rumah. Tanpa harus keluar rumah. Tanpa harus keluar bensin. Tanpa keluar bensin dan kita juga bisa melihat, menyesuaikan kemampuan keuangan kita. Kalau di pasar online itu. Iya. Mau cari harga yang murah banget, tinggal diklik itunya kan. Iya. Mau cari yang harga standar atau yang paling mahal itu kan ada semua. Betul. Nah, itu memudahkan konsumen sehingga mereka lebih memilih di pasar online. Maka dari itu menurut saya ini menjadi PR kita bersama. Memang harapan idealnya pasar online berjalan bagus, pasar tradisional berjalan bagus. Nah, ini kan butuh sinergitas atau kolaborasi. Sinergitas ataupun kolaborasi ataupun mungkin regulasi yang mengatur gimana caranya kedua pasar ini bisa berjalan maksimal dan bisa beriringan tanpa ada yang dirugikan. Tapi sejauh ini Cak Salim, kalau untuk wilayah Jawa Timur, khususnya untuk pasar tradisional, ini kondisinya bagaimana? Apakah mereka tetap survive atau kemudian mereka justru mengalami penurunan bahkan terpuruk begitu? Saya sih melihatnya mengalami penurunan. Saya melihatnya dari tahun ke tahun ya. Dari tahun ke tahun. Ya mungkin kita anggap yang masih eksis itu ya pasar-pasar yang apa ya, yang besar begitu. Yang besar atau pasar-pasar yang ada di kampung-kampung itu. Biasanya kremping di kampung tuh ada kan ya, pasar sesuai dengan hari apa bulanan? Enggak, pasar yang setiap hari buka, tapi kan itu jualnya kan terbatas. Setiap pagi itu loh, biasanya orang kremping biasanya. Kalau di tempat saya itu sebutannya pasar pagi. Ibu-ibu yang belanja mulai dari sayur-sayuran, mulai kebutuhan pokok ikan, terus tempe, tahu, bumbu-bumbu. Nah, itu kan masih, saya kira itu masih bertahan. Orang juga masih mikir kalau beli ikan online itu juga masih mikir kan. 3 hari baru nyampe. Iya, pasti kalau sisi itu pasti eksis. Saya melihatnya. Hampir pagi itu semuanya masih jual semua dan masih ramai. Lah, yang mengalami penurunan itu pasar-pasar yang awalnya jual kayak baju, terus jual sandal, jual sepatu, pakaian apa gitu kan, topi, ya itulah yang mengalami penurunan. Jadi bisa diklaster. Yang mengalami penurunan itu enggak semua sektor penjualan, tapi ada beberapa
yang masih bertahan. Kayak contoh tadi yang pagi itu yang yang sayuran yang sayuran fresh, itu ya itu fresh kan. Itu saya juga soalnya sering ke pasar juga kalau pagi. Jadi saya masih tahu itu kondisi pasar yang itu masih benar-benar masih ramai. Perekonomian di situ masih jalan. Nah, yang dimaksud yang mengalami pergeseran dengan online dengan pasar online itu ya tadi itu yang saya sebutkan kayak jual baju, jual topi, jual sepatu atau apa itu lebih mengalami penurunan. Oke, kalau seharusnya untuk regulasi yang di sini untuk Dewan Provisi adalah fungsinya selain kemudian nanti untuk membantu untuk proses pembuatan regulasi, apa yang kemudian yang direncanakan kalau untuk pasar tradisional supaya bisa beriringan dengan pasar online? Sebenarnya kalau itu kalau menurut saya sih wilayahnya DPR RI ya. Iya. Yang harus membuat regulasi soal undang-undang itu ya. Kalau perda sih kayaknya nggak mungkin. Perda itu kan bisa menyesuaikan dengan undang-undang. Ya paling tidak ada batasan, ada batasan yang bagaimana yang kalau hari ini kan bebas ya, kita leluasa mau beli online itu. Apa aja ada. Apalagi kayaknya sampai hari belum ada pajak, belum ada biaya pajak untuk membeli pasar online itu. Iya. Nah, sehingga di situ mungkin salah satu regulasi yang harus diterapkan yaitu memberikan pajak setiap orang yang beli di online. Jadi barangnya itu sudah dikenakan pajak gitu. Nah, itu kayaknya kalau itu sudah ada pajak kayaknya nanti bisa mulai meminimalisir untuk kembali lagi ke tradisional. Karena kalau sudah ada pajak berarti harganya kan pasti akan meningkat. Yang awalnya harganya 30.000 bisa jadi 35 atau bisa jadi 37.500. Itu kan nanti membuat orang juga pasti akan berpikir ulang ketika mau belanja online itu. Oke, kalau berbicara mengenai regulasi pasti butuh proses kan ya. Nah, sementara ini kan terus selama kurang lebih hampir 10 tahun ini Indonesia artinya untuk pasar online ini memang sangat-sangat diminati dan bahkan 5 tahun ke depan artinya lebih canggih lagi untuk proses belanja kita. Mungkin nggak perlu ngeklik kali ya. Mungkin ada cara-caranya. Belum sampai 10 tahun deh kayaknya. Belum ada ya? Belum ada. Kalau di negara lain kan sudah maju ya. Kalau di Indonesia mungkin baru belum ada 10 tahun. Nah, untuk pasar tradisional ini memang dia tidak hanya terpaku pada bahan pokok saja yang didapatkan selalu fresh. Apakah mereka kemudian harus diajari bagaimana kemudian berjualan secara online begitu? Walau mungkin suatu saat mungkin ada platform yang mana satu hari langsung nyampe gitu. Itu sebenarnya sudah ada kalau di pasar online. Kan ada instan itu, ada pengiriman instan yang COD. Iya, yang bukan yang instan itu yang 2 jam sampai, ada yang 8 jam sampai. Ada someday, ada apa itu, ada instan. Itu sebenarnya sudah memudahkan mau beli sekarang nanti jam berapa Mas 2 jam lagi nyampe. Atau yang someday itu yang 8 jam itu. Nah, saya kira bukan soal itu, tapi apa ya? Sekarang itu tak lihat orang-orang yang awalnya jualan di pasar-pasar tradisional, taruhlah contoh jual kerudung ya. Betul. Jual kerudung. Dia awalnya buka stand di mall atau di pasar lainnya lah, tapi yang offline. Nah, karena mengalami penurunan, kalah saing dengan pasar online, akhirnya dia tokonya ditutup. Tokonya ditutup karena sudah nggak ada yang beli. Akhirnya orangnya pasti pulang ke rumah karena barang itu masih banyak yang nggak laku, dia pasti beranjak untuk mengikuti jualan online juga. Yang saat ini ya contoh sederhana gini, saya lihat di mana ini di WTC sama Marina penjualan HP. Iya. Itu kan hampir semua toko itu pakai 2 strategi online, strategi offline. Jadi mereka tokonya tetap buka. Tapi online juga tetap jalan. Live gitu. Artinya begitu. Sehingga itu akan mempermudah kemudian masyarakat. Artinya itu sebenarnya bukan masalah terkait tentang harus mengikuti tren, tapi bagaimana kemudian tadi ada regulasi betul yang dibuat sehingga nanti masyarakat kemudian bisa lebih memilih untuk kemudian membeli secara tradisional. Iya, tapi awalnya kan juga mengikuti tren. Iya, nggak mungkin ya. Iya, awalnya mengikuti tren karena dianggap lebih simpel, lebih mudah.
dan lebih mudah memilih apapun yang di marketplace-nya itu semua sudah ada, tinggal klik apa itu kan kopi sih, misal kopi apa itu sudah keluar semua, tinggal pilih. Iya. Nah itu juga memudahkan. Dan kita mau ke toko A, contoh toko A, kita mau beli kopi Arabica yang apa gitu. Karena di situ juga belum ada gitu. Nah, disitulah keunggulan toko-toko online. Bisa dijangkau, diakses secara mudah. Secara mudah. Bahkan menentukan lokasi, mau cari yang di daerah Jakarta, daerah manapun. Tinggal filter itu. Iya, tinggal bisa kan. Memang menurut saya akui memang lebih mudah. Dan lebih enak memang beli di online itu. Iya. Bahkan kalau untuk di online itu bukan hanya sekedar seperti fashion atau kemudian juga makanan, bahkan seperti tumbuh-tumbuhan pun sekarang juga bisa masuk. Sudah ada semua, semuanya. Sudah ada bisa semua. Bisa hampir 90%. Iya. Semua dijual secara online. Iya, spare part mobil pun sudah ada, buku, semuanya sudah ada. Mau beli lemari, mau beli apa, sekarang sudah ada. Orang dulu kalau mau beli sofa itu kan pasti akan ke toko. Iya. Sekarang mebel, kan. Mebelnya live. Sekarang sudah ada, tinggal cari kursi apa itu sudah keluar semua. Iya. Nah, mau nggak mau, ya memang ini efek perkembangan teknologi yang kita memang awalnya belum siap gitu loh. Iya. Tapi mau nggak mau, memang ini fakta yang memang harus kita hadapi. Iya. Ketika kemudian suatu perubahan terjadi, ketika kita tidak bisa mengikuti, maka kita akan tergeser secara otomatis begitu ya. Menarik sekali bersama dengan Cak Salim berbicara mengenai pasar tradisional dan juga pasar online. Kalau untuk DPRD Provinsi sendiri, apa peran yang bisa diberikan supaya pasar tradisional dan juga online ini bisa berjalan beriringan? Dari kita ya, dari teman-teman dari DPRD ya. Saya kira kalau segi perbaikan fasilitas kayaknya nggak cukup. Kayaknya nggak cukup. Butuh banyak inovasi. Iya. Butuh banyak inovasi. Sebenarnya kita itu juga setengah hati itu masih menolak karena pasar tradisional kalah, tapi setengah hati kita juga senang dengan adanya toko online itu. Nah, kalau semisal kita dorong, semisal APBD kita alokasikan untuk perbaikan pasar tradisional, lalulah revitalisasi pasar, itu kan sudah ada programnya sebenarnya dari kementerian. Meskipun nggak semua pasar itu dapat. Fasilitas kita perbaiki, terus supaya masyarakat itu lebih nyaman ketika belanja. Saya kira itu nggak cukup. Belum cukup. Kalau kita dorong segi itu ya, artinya apa? Artinya memang butuh inovasi-inovasi lain yang bisa mempengaruhi orang itu mau datang ke tempat itu. Jadi mendorong pemerintah memberikan bantuan untuk perbaikan pasar, sisi jalan, sisi parkir, sisi kenyamanan. Infrastruktur artinya. Infrastruktur ya. Iya. Kalau saya pribadi melihatnya itu belum cukup. Ya, kenapa saya bilang belum cukup? Saya sederhana saja, saya ambil mall. Iya. Mall itu kurang enak apa? Satu, tempatnya dingin. Terus bersih, nyaman. Tapi kan faktanya banyak juga mall yang collab gitu loh. Karena dari segi harga juga. Segi harga juga. Di online. Mereka tetap masih sewa itu. Nah, sebenarnya butuh diskusi panjang kalau itu. Dan semua pihak artinya ya mulai pusat sampai ke daerah itu coba untuk benar-benar mengkaji soal ini, mencari solusi bersama kira-kira gimana menyeimbangkan antara pasar online dengan pasar tradisional. Sehingga mampu kemudian berjalan beriringan. Sebenarnya mungkin bisa kita anggap beriringan nggak ya? Kalau saya jual offline, saya juga jual online. Nah, ini kan sama kayak beriringan. Iya. Kelihatannya. Pakai dua strategi. Iya. Saya nyasar konsumen online, saya juga nyasar konsumen yang offline. Nah, sekarang itu aja yang perlu ditekankan. Meskipun di mall juga sekarang banyak kok, mall-mall yang masih belum tutup ya, mereka juga masih banyak yang pakai live. Artinya
ada yang jasa titip itu kan, jastip itu. Artinya mereka sudah sadar bahwa kita nggak bisa kalau hanya menunggu konsumen datang ke sini, nggak bisa. Tetap harus pakai strategi digitalisasi dengan cara membuka marketplace yang ada di online itu tadi. Karena kalau kita melihat pasar, konsumen itu sekarang lebih cenderung mereka itu pengen mendapatkan sesuatu secara mudah tanpa kemudian harus keluar rumah. Artinya ambil yang namanya bola itu penting ya? Penting. Jadi layanan antar gitu, walaupun kemudian menggunakan metode yang masih, karena ada menggunakan metode yang masih lama yaitu transfer manual. Ada sebenarnya aplikasi-aplikasi yang lain yang kemudian itu sebenarnya walaupun tidak seperti yang saya sebutin, nggak apa-apa nih ya, nggak seperti kayak Shopee, nggak kayak TikTok, nggak kayak Lazada, nggak kayak Tokopedia, tetapi ada aplikasi yang khusus yang ada itu saya pernah lihat. Jadi kita bisa belanja di situ, silahkan masukkan keranjang, nanti langsung kita kirim. Mau COD boleh, mau transfer juga bisa. Banyak kalau itu, banyak. Emang nggak cuman marketplace yang hari ini lagi rame itu, bukan. Banyak itu kayak di Facebook, kayak di apa itu juga banyak yang pakai jualan online. Yang nggak masuk itu juga banyak. Kayak misal kayak sepatu merek apa gitu. Itu juga mereka yang baru itu barang-barang yang orisinil semua, Jadi kalau penekanannya itu pada bagaimana pasar ini bisa berjalan seiringan antara online dengan offline, saya kira itu sudah berjalan. Dengan secara otomatis orang-orang itu meskipun dia nggak punya toko, tapi dia di rumah dia ngikuti tren. Itu sudah tuntutan, sudah mau nggak mau harus memang begitu. Artinya sebelum adanya kemudian regulasi yang tadi bisa membuat pasar tradisional dan juga online beriringan, ternyata sudah berjalan. Artinya sesuai naluri mereka ya. Mereka melihat pangsa pasarnya sudah bergerak menuju aneh, jadi harus meskipun kita juga pernah dengar dari waktu itu Bu Sri Mulyani ya mau menekankan pajak untuk konsumen online, baik tokonya juga, itu saya kira itu kan baru sekedar wacana, belum dalam tahap fakta yang konkret, masih dalam proses rencana planning yang belum, saat ini saya melihatnya belum jalan. Artinya pemerintah juga masih belum serius untuk mencari solusi soal ini gitu. Kayak pasar Tanah Abang yang dulunya luar biasa harus ditutup semua gitu. Tapi ternyata tidak mempunyai impact yang luar biasa setelah kemudian Pasar Abang itu kemudian minta tetap up lagi, Tanah Abang ya, minta di up lagi, online nggak boleh, ternyata tidak berpengaruh kan? Tidak berpengaruh. Gitu. Berarti inovasi harus dilakukan secara mandiri, secara kepada mereka-mereka pasar tradisional supaya mereka tetap bisa survive begitu untuk penjualan. Apakah mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus yang kemudian perlu dibekali kepada mereka ini? Nah ini bedanya Mbak, bedanya antara pelaku UMKM yang tradisional dengan pelaku penjual online. Kalau pelaku UMKM ini mereka masih ada pendampingan, ada pelatihan, ada komunitas gitu kan? Ada komunitas, bahkan ada subsidi modal atau pinjaman modal. Nah online ini nggak ada. Di online ini mana ada pemerintah mengadakan pelatihan khusus untuk online? Saya kira otodidak dan juga mandiri. Saya kira saya nggak tahu ya, ada saya belum tahu. Artinya memang mudah, jangankan kita aja kalau misal mau jual barang di toko online itu kan mudah. Bahkan nggak perlu dilatih, pelatihan khusus pun sebenarnya sudah bisa itu. Ngikutin aja yang dilakukan akun-akun besar itu seperti apa cara, cuman butuh yang punya aplikasi, keranjang, live selesai. Artinya pelatihan itu kalau untuk UMKM ada, tapi kalau untuk kemudian pasar tradisional berarti mereka perlu kemudian ada sentuhan khusus dari pemerintah ya, artinya membekali mereka supaya bagaimana kemudian mereka itu bisa mengikuti yang namanya tren yang saat ini terjadi. Kalau masalah beriringan mereka sudah secara otomatis ya. Iya, padahal dan juga pelaku UMKM juga sekarang juga banyak yang beralih ke toko online itu. Iya. Fisiknya ada, secara toko ada. Itu hanya sebagai kalau ada yang mau datang gitu aja di sini tokonya begitu. Iya, tapi faktanya memang mereka semuanya beralih ke
online semua, yang para pelaku UMKM itu. Iya. Kalau melihat dari realita yang terjadi saat ini, kira-kira 5-10 tahun ke depan, bagaimana kondisi dari pasar tradisional? Apakah mampu kemudian untuk bertahan, ataukah kemudian justru akan hilang? Kalau tidak ada pembahasan yang serius dalam menangani problem ini, saya kira akan semakin hancur. Saya tidak tahu nanti pemerintah 1-2 tahun atau beberapa tahun lagi itu sikapnya bagaimana dalam menyikapi hal ini. Pasti mereka juga pasti akan, saya punya keyakinan masih akan dipikirkan dengan serius soal pelaku pasar tradisional ini supaya nggak terlalu jomplang dengan pasar tradisional. Cuman saya nggak bisa nebak kira-kira berapa tahun lagi, saya nggak bisa nebak itu. Tapi saya yakin pasti nanti akan dipikirkan soal itu. Iya. Sebenarnya sederhana kok. Dengan pemerintah buat pengumuman tarif pajak untuk pembeli dan toko online itu sebenarnya sudah mulai agak ada pengurangan. Dengan harga yang awalnya murah terus agak mahal dikit karena pajak. Saya kira itu juga nanti akan berpengaruh. Sehingga mereka kemudian memilih untuk ke tradisional saja. Bisa jadi. Karena mereka akan kalkulasi secara. Tapi pasar tradisional juga harus banyak berubah, harus melakukan perubahan ya. Iya. Nggak bisa terus monoton kayak yang dulu. Artinya banyak melakukan perbaikan menurut saya supaya nanti ketika ada gerakan yang sekiranya toko online ini sudah mulai agak berkurang dikit, nah toko tradisional ini sudah bisa menyebut dengan bagus. Itu sih kalau menurut saya. Iya. Kalau harapan terbesar dari Cak Salim? Tak minum ya? Iya, silahkan. Saya juga ngikut kalau begitu ya, supaya suasana hari ini juga lebih terasa tradisional begitu. Karena minumnya juga kopi. Ini kopinya sebenarnya kopi online ya kayaknya. Ini tradisional ini, Cak. Tradisional ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Menyambung kembali terkait tentang kondisi pasar tradisional yang kalau kemudian dibaca dari kondisi sekarang 10 tahun ke depan, kalau kemudian tidak ada artinya campur tangan pemerintah terkait regulasi dan kemudian bagaimana eksistensi dari pasar tradisional, maka bisa hilang begitu ya. Walaupun tetap ada, saya yakin sebenarnya masih ada. Entah itu berapa, tapi kan akan semakin berkurang. Iya, sebenarnya masih ada tapi berkurang. Iya, tidak seperti dulu. Kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kalau dulu itu tradisional. Iya, kan kayak di pasar itu ada pasar Paing, pasar Wagi itu kan yang jual, pasar Rawi banget, ada jual kaos. Pasar Jawa itu kan. Macam itu. Sekarang udah nggak ada kayaknya itu. Iya, nggak seramai kayak dulu. Dulu itu orang kan bukanya rata-rata itu siang. Jadi siang sudah ke sana semua untuk membeli apa yang dicari gitu loh. Sekarang sudah ada marketplace kayak begini ya. Kemudian dia milih pulang sekolah, duduk sambil makan. Baru udah datang sendiri ya? Datang sendiri. Iya. Harapan yang ingin kemudian disampaikan Cak Salim selaku anggota Dewan dari Komisi C terkait kemudian kondisi dari pasar tradisional ini supaya tidak tumpang tindih dengan yang namanya pasar online ini apa? Harapan terbesar? Harapannya ya? Iya. Ya harapannya pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk segera membuat regulasi yang sekiranya regulasi itu bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Bisa bermanfaat bagi pasar tradisional, juga bisa bermanfaat bagi toko online. Supaya bisa sama-sama jalan. Kalau keduanya ini bisa sama-sama jalan, pasti nanti akan juga membantu putaran perekonomian yang ada di negara kita. Kalau sebenarnya kalau melihat peluang perekonomian untuk pasar tradisional itu apakah sangat besar? Ya sekarang menurun. Sekarang menurun. Semakin tahun semakin menurun. Iya, sekarang menurun. Kalau dulu ya sangat besar. Iya. Putarannya sangat besar. Tapi kalau untuk toko online, sebenarnya kan kalau misalnya berbicara mengenai toko online, satu saja produk yang kemudian
kita ambil samplingnya ya seperti fashion, itu kan mereka juga produksinya ada di Indonesia juga kan, secara otomatis kan membuka lapangan pekerjaan bagi pabrik tersebut. Itu masih skala di pabriknya. Kemudian sampai kemudian di kita sebagai distributor atau supplier juga, kita juga bisa memberdayakan orang-orang, artinya untuk membuka lapangan pekerjaan. Apakah itu juga tidak membantu secara otomatis? Ya membantu juga memasarkan produk-produknya pabrik tersebut. Jadi saya nggak punya pabrik, saya nggak punya produk, tapi saya coba untuk produksi, mengambil barang-barang yang mau saya jual itu di 3 pabrik. Ini kan seperti saya membantu, saya membantu menjualkan produk tersebut itu. Sangat membantu. Kalau pabrik sih saya kira masih aman lah, masih aman. Artinya nggak terlalu berdampak dalam posisi ini. Online maupun juga tradisional tidak ada pengaruh ya. Nggak terlalu terdampak. Karena teman-teman saya juga banyak yang aktif di toko online dan memang kalau dari ceritanya sih memang lumayan. Justru adanya online ini membantu secara perekonomian. Iya, membantu secara perekonomian karena dia juga pasti akan mengambil ke beberapa pabrik yang dia tahu untuk dipasarkan di online-nya dia itu. Nah, ternyata ada sisi positif dan juga negatifnya. Ketika kemudian toko online ini tetap kemudian artinya ya dia akan terus akan berjalan dan juga bertumbuh kan. Ketika kemudian itu bisa menyerap tenaga kerja, nah itu secara otomatis itu ada pajaknya nggak sih ya? Belum ada ya? Regulasi tadi belum ada kalau untuk toko online ya. Pokoknya tinggal jual aja, yang kena pajak kan yang punya pabrik. Iya. Untuk yang dropshipnya kan nggak ada kan. Iya. Dia kan bisa melakukan pekerjaan itu di rumah. Dan ini kalau kita diskusi dengan Cak Salim ini menarik sekali loh kalau berbicara mengenai pasar tradisional dan juga pasar online. Karena kedua-duanya ini mau tidak mau adalah sebagai perekonomian, khususnya untuk wilayah Jawa Timur kalau bicara mengenai komisi beliau. Dan sampai saat ini semua sudah berjalan tetapi masih belum mampu seimbang begitu. Prediksi kedepannya masih juga belum nampak terlihat ya. Belum nampak. Masih bisa survei atau kemudian justru malah tidak ada sama sekali. Ya mudah-mudahan sih masih berimbang lah, masih berimbang. Iya baik. Ya itu aja. Kalau saya menekankan pada pemerintah sih untuk bisa mengambil langkah tegas, langkah konkret dalam menyikapi problem ini. Oke. Baik, Cak Salim, apa yang disampaikan terakhir ini closing statement terkait tentang pasar tradisional dan juga pasar online supaya bisa berjalan beriringan. Kalau harapan saya, ini gak memaksa tapi harapan itu ya bagaimana antara dua pasar ini, antara online sama tradisional ini bisa sama-sama berjalan, sama-sama beriringan, sama-sama banyak konsumennya sehingga dua pasar ini tidak ada yang dirugikan. Udah itu aja. Terima kasih Cak Salim hari ini untuk closing statement-nya. Semoga bisa memberikan banyak sekali wacana khususnya untuk masyarakat Jawa Timur tentang kondisi pasar tradisional dan juga online saat ini. Insya Allah akan tetap bisa berjalan bersama-sama. Dan saya Cindy Hasa harus menyudahi kebersamaan kita dalam ABTV in Podcast. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.